Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Ngaji dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar panjangan hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semoga Allah ridha menggunakan sehat panjenengan untuk mengkaji ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konco Ngaji dirahmati Allah, mohon maaf ini suara saya agak sengau atau bindeng karena diberi nikmat oleh Allah yaitu berupa ujian flu. Tetapi tetap semangat ngaji dalam rangka untuk thalabil ilmi dan menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah apa adanya, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangi. Konco Ngaji dirahmati Allah, mari kita mengkaji. Ada pertanyaan dari Konco Ngaji dari Pak Pono Satrio Bukit. Assalamualaikum Pak Pono Satrio Bukit. Hari ini kita akan mengkaji pertanyaan panjenengan. Kita baca dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon diberikan penjelasan kalau kita kadang sok melihat gambar yang terlarang di YouTube ataupun kadang melihat aurat orang yang kebetulan lewat. Pertanyaannya, apakah itu menjadikan amal yang telah kita lakukan hilang? Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Pono Satrio Bukit. Semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk mengkaji ayat Allah dan dimudahkan untuk memahami, kemudian mengimani, dan yang terakhir mengamalkan dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah konco dirahmati Allah serta Pak Pono yang dirahmati Allah, kita kaji hadis yang pertama. Mari kita baca hadis dari kitab hadis Muslim nomor 45 dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba atau tidak sengaja. Maka beliau memerintahkan aku untuk memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim nomor 45. Jadi Pak Pono, kalau melihat sesuatu yang aurat yang tidak sengaja ataupun di YouTube, segera palingkan wajah panjenengan, karena Rasulullah bersabda seperti itu, seperti yang diriwayatkan di kitab hadis Muslim nomor 45. Kemudian kita akan mengkaji hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Abu Dawud di dalam kitab Abu Dawud nomor 2149 atau hadis riwayat Tirmizi nomor 2777. Yang redaksi hadisnya dari Buraidah, dia berkata Rasulullah SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang tidak sengaja dengan pandangan yang berikutnya, karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir atau pandangan yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2149 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 2777. Dari kedua hadis ini disimpulkan bahwa ketika kita tidak sengaja memandang aurat yang tidak diperkenankan, maka segera memalingkan wajah. Pandangan pertama Allah memaafkan, karena hadisnya, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang tidak sengaja dengan pandangan berikutnya, karena bagi engkau pandangan yang pertama. Bagi pandangan pertama Allah memaafkan, tapi jangan diikuti dengan pandangan kedua, karena pandangan yang kedua itu tidak boleh atau dilarang oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan mengkaji yaitu mari kita buka mushaf kita di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Mari kita buka dulu.
surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya 32. Sudah ketemu ya tentang cinta rahmat Allah? Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 35 yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak. Jadi memandang itu atau pandangan kepada aurat yang bukan muhrim atau yang terlarang adalah termasuk mendekati zina, dan Allah melarang jangan engkau mendekati zina. Karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi demikian kajiannya Pak Pono yang dirahmati Allah tentang pertanyaan panjenengan, bagaimana yang kalau kita memandang aurat yang tidak sengaja atau lewat YouTube harus segera dipalingkan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah itu menjadikan amal yang telah kita lakukan akan hilang? Mari kita kaji dulu. Apakah dengan memandang tidak sengaja aurat itu akan membuat amal yang sudah kita lakukan menjadi hilang? Oke, sebentar kita buka dulu mushafnya. Mari kita buka mushaf kita di surat Az-Zumar surat ke-39 ayatnya 65. Oke, kita buka dulu ya mushafnya surat ke-39 ayatnya 65. Sudah ketemu ya konco ngajian dirahmati Allah? Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya konco ngajian dirahmati Allah, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Jadi konco dirahmati Allah, berdasarkan firman Allah di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 65 ini, yang akan menghapus amal kita adalah mempersekutukan Allah. Jadi kalau pandangan kita tidak sengaja memandang aurat ya orang yang lewat ataupun lewat YouTube, insya Allah tidak akan menghapus amal kita, tetapi itu termasuk dosa karena Allah melarang untuk mendekati zina. Dan kalau berkumpul walaupun dosanya dosa mendekati zina, maka akan menjadi dosa besar. Maka beristighfarlah sebelum Allah memanggil kita dengan panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian Pak Pono jawaban saya atas pertanyaan panjenengan. Semoga bisa menjadi muhasabah bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati untuk menjaga pandangan kita kepada aurat yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pun sudah memerintahkan untuk memalingkan pandangan jika kita memandang aurat lawan jenis kita. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya untuk kita semua. Tetap pandang terus channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umat yang menuju kepada ketakwaan, dan semoga Allah ridho menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.